Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, di mana di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai kedudukan, karakter, serta perkembangan dari hukum kepolisian. Nah, di video ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai peran Polri dalam memelihara Kamtibmas di masa pandemi COVID-19. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa saat ini di Indonesia bahkan di seluruh dunia sedang terjangkit pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 ini merupakan virus dengan penyebaran yang sangat luas dan sangat cepat, dan penyebarannya pun tidak memandang pada siapa virus ini ditularkan. Kemudian upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia dibutuhkan kedisiplinan dalam berbagai macam aspek, terutama di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Di masa pandemi seperti ini, kedisiplinan yang ketat kemudian diwujudkan dalam bentuk physical distancing. Di mana physical distancing ini merupakan metode yang dikatakan efektif dalam memutus dan mengurangi angka penyebaran dari COVID-19. Kemudian pemerintah memperketat kewajiban physical distancing ini melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 mengenai pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita dengar dengan sebutan PSBB, dan melalui peraturan Kementerian Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Nah, adanya peraturan ini adalah untuk dipatuhi, dan untuk memastikan kepatuhannya dibutuhkan pengawalan dari Polri sebagai garda terdepan. Jadi dalam konteks ini tidak hanya tenaga medis yang menjadi garda terdepan, tetapi Polri juga dapat dikatakan sebagai garda terdepan dalam membantu mengurangi angka penyebaran dari COVID-19. Kemudian kepada topik utama, yaitu peran Polri dalam memelihara Kamtibmas di masa pandemi COVID-19. Penegakan hukum yang diemban oleh Polri sebenarnya tidak lepas dari fungsinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, di mana di dalam pasal 2 undang-undang ini dijelaskan dan menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari kepolisian adalah fungsi pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban, kemudian perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat. Nah, berdasarkan regulasi yang telah dijelaskan barusan, maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Nah, istilah ini mengandung dua pengertian. Pengertian pertama yaitu sebagai suatu kondisi dinamis dalam masyarakat, sebagai suatu syarat dalam pembangunan nasional, kemudian sebagai tujuan nasional dengan ditandai terselenggaranya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Kemudian yang kedua, keamanan sebagai suatu kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah
adanya pelanggaran-pelanggaran hukum serta pelanggaran-pelanggaran lain yang dapat meresahkan masyarakat. Kemudian, peran Polri di masa pandemi COVID-19 ini, terutama pada masa PSBB, sebagaimana fungsi Polri yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau yang sering disebut dengan PSBB. Berdasarkan artikel yang saya baca mengenai contoh penerapan PSBB di Kabupaten Bogor. Artikel yang saya baca yaitu pencegahan penyebaran virus tidak hanya bergantung pada mekanisme pembatasan di area publik seperti jalan raya, tetapi dimulai dari basis komunitas terkecil di masyarakat seperti RT, RW maupun kecamatan. Dan Polri dapat berkolaborasi bersama masyarakat dengan mengandalkan Polsek sebagai basis deteksi dini akan potensi terjadinya masalah keamanan dalam masyarakat. Nah, peran Bayangkara, pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau Babikantipnas bisa dioptimalkan untuk mengedukasi masyarakat sebagai pencegahan timbulnya hoaks dan stigma mengenai virus ini. Ada tambahan sedikit dari saya mengenai peran-peran dalam di masa COVID-19 ini. Jadi menurut saya tidak hanya tenaga medis atau Polri yang dapat berperan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi menurut saya individu setiap orang pun bisa berperan dalam memutus dan mengurangi angka penyebaran dari COVID-19. Caranya seperti apa? Banyak hal yang bisa dilakukan seperti stay at home. Jadi jangan kemana-mana kalau nggak ada urusan yang mendesak. Yang kedua, selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir dan menggunakan masker. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.